Oke, selamat pagi anak kami sekalian. Berikut ini Bapak jelaskan mengenai etiket gambar atau kepala gambar atau papan nama. Etiket gambar, teknik atau kepala gambar ini berisikan berbagai informasi yang berupa keterangan mengenai gambar. Etiket gambar teknik ini lebih dikenal dengan kepala gambar atau papan nama. Etiket gambar teknik terletak di sebelah bawah atau bawah bagian kanan. Ada berbagai jenis etiket gambar teknik yang memiliki bentuk yang berbeda-beda, di mana dalam perancangannya harus disesuaikan dengan standar perusahaan atau instansi di mana etiket gambar tersebut digunakan. Etiket gambar wajib ada dalam setiap gambar teknik yang disesuaikan dengan ukuran kertas yang digunakan mulai dari A1 sampai A5. Dalam setiap proses gambar teknik, etiket gambar teknik perlu digambar atau dibuat terlebih dahulu. Fungsi kepala gambar atau etiket gambar teknik yaitu untuk memuat data-data dan informasi mengenai gambar yang dibuat. Informasi-informasi tersebut diantaranya yaitu judul gambar, ukuran, dan lain sebagainya. Pada kepala gambar atau etiket gambar teknik terdapat beberapa bagian yang wajib ada dikarenakan termasuk standar ISO. Nah, ini diingat ya. Gambar teknik itu memiliki standar yaitu standar ISO dan bukan melukis, berbeda ya. Kita menggambar teknik. Setiap gambar teknik punya standarisasi yang kita ikuti menurut standar ISO. Berikut merupakan bagian-bagian kepala gambar atau etiket gambar teknik. Antara lain 1. Berisi nama pembuat gambar, nama gambar atau judul gambar, nama perusahaan atau instansi, tanggal gambar, tanggal pemeriksaan, dan nama pemeriksa gambar, nomor gambar, skala gambar, berbagai informasi lain yang diperlukan. Berikut ini adalah ukuran kertas gambar seri A sesuai standar ISO. Ya, coba diperhatikan. Kertas A0 yaitu ukurannya dengan lebar 841 mm. Sedangkan panjangnya adalah 1189 mm. Kemudian setengahnya itulah A1, setengah dari A0 ini. Ini A0 ya. Setengah A0 itu adalah A1 dengan lebar 594 mm dan panjang 841. Kemudian A2 adalah setengah dari A1 tersebut, yaitu dengan lebar 421 mm dan panjang 594 mm. Kemudian A3 adalah setengah dari A2 dengan lebar 297 mm dan panjangnya 421 mm. Sedangkan A4 adalah lebarnya 210 mm dan panjangnya 297 mm. Demikian juga nanti A5, A6, A7 dan A8 dan seterusnya. Ya, di sini sudah ada tabelnya. Kemudian ini ada berupa sisi-sisi, nanti setiap gambar itu ada garis pinggirnya ya. Jadi kita ambil contohnya A4, dari lebarnya 210 mm, panjang 297 mm. Kemudian garis pinggir sebelah kiri yaitu 20 mm, yang lainnya adalah 55 mm seperti berikut ini. Nah, ini. Jadi ini yang 20 mm, ini 5, 5, 5. Baru inilah garis bidang gambar yang tersisa. Jadi ada garis pinggirnya, bisa tadi sebelah kiri 20, bawah 5, kanan 5, atas 5. Kita ambil format A4. Kemudian ini sudah standar ISO, mulai dari format A0 sampai A3 itu ya. Dia gambarnya
landscape ini, memanjang seperti ini, ya. Sedangkan untuk A4 dan seterusnya dia portrait seperti ini ya. Ya, itu diingat. Dan ini sudah merupakan standar ISO. Oke. Nah, ini salah satu contoh etiket gambar. Inilah yang kita pedomani ya. Perhatikan, ini kemarin 65 mm, ini semua satuannya milimeter ya. Oke. Tadi ada apa-apa saja yang dimuat dalam etiket gambar itu. Artinya etiket gambar ini sudah menunjukkan apa itu gambar, siapa penggambarnya, kapan digambar, kemudian nomor berapa gambarnya, dan seterusnya. Kita buat contohnya nih. Ini judul. Apa judul gambarnya? Misalnya yang akan kita buat adalah gambar Catur Daya. Kemudian jawatan sekolah. Sekolah apa? SMK Negeri 1 SMK Negeri 1 Setabat. Kemudian skalanya berapa? Misalnya 1:1. Kemudian siapa pemeriksanya? Pemeriksanya ya gurunya. Kemudian namanya, nama siapa penggambarnya. Kemudian tanggal berapa disetujui. Ya. Kemudian di sini gambarmu ini menggunakan kertas apa? Nah, gitu. Nanti akan kita buat kertas A4. Kemudian nomor gambarnya nomor berapa? Jadi mulai dari 01 dan seterusnya. Kemudian di bagian apa? Maksudnya dalam instansi itu apa bagian dari si penggambar ini? Nah, kita buat di sini dia siswa ada SMK Negeri 1 Setabat dengan jurusan Teknik Audio Video kelas 12 AP1. Nah, itulah yang ada di sini. Ya. Jadi jelas semua. Itulah arti dari etiket gambar, menjelaskan apa-apa saja yang ada di gambar itu. Ya. Oke. Ini sudah ada tadi kita pakai kertas A4, ukuran lebarnya 210 mm, panjangnya 297 mm dengan garis pinggir A. Tadi sebelah kiri 20 mm, B-nya 5, C5, D5. Demikian juga untuk A3 dan A2 ada di sini keterangannya. Oke, kita buat ini contohnya. Inilah kita beli kertas A4 ya. A4 itu lebarnya adalah 210 mm dengan panjang 297 mm. Kalau misalnya tidak ada A4, bisa kertas F4 ya, F4 ya. Tetapi ukur kembali. Ini lebarnya 210 mm, kemudian panjangnya 297 mm. Setelah itu baru buat garisnya. Berarti yang sisa itu tidak perlu digambar. Kemudian kita hanya butuh yang 210 mm kali 297 mm. Ya. Dan misalnya kamu beli yang ada kertas F4. F4 itu agak panjang. Panjangnya itu sekitar 330 mm ya. Sementara yang kita butuhkan itu 297 mm ya. Kalau lebarnya sama ya. Jadi tinggal ukur 297 mm kemudian garis. Ya, atau kalau bisa potongkan aja. Udah selesai itu baru mulai ukur 20 mm sebelah kiri, di bawah sebesar 5 mm, kemudian ke kanan 5 mm, di atas 5 mm. Baru buat ini ukuran-ukuran ini semua. Ya, dengan seperti ini dia. Ya, judul gambarnya skema rangkaian Catur Daya. Kemudian di sini tadi nama instansinya SMK Negeri 1 Setabat. Skalanya buat 1:1. Digambar buat namamu sendiri ya. Digambar oleh siapa? Namamu sendiri tuliskan di sini ya. Jadi skala 1:1 digambar oleh siapa? Tuliskan namamu sendiri yang jelas. Kemudian disetujui, kosongkan. Diperiksa juga, kosongkan. Nanti ini disetujui tanggal berapa, diperiksa tanggal berapa. Itu nanti Bapak yang memeriksa. Kemudian di bagian keterangan seperti ini. Kertas apa yang kamu gunakan? Kertas A4. Nomor gambarmu nomor berapa? Karena kita baru hanya sekali menggambar, berarti nomor 01. Kemudian buat di sini 12 audio video 1. Ya.
di bagian jurusan apa dia di SMK Negeri 1 Sahabat itu. Itulah dia. Ya. Setelah ini kamu buat semua ini, garis pinggirnya, dan ini sudah kamu isi, baru bisa kamu lanjutkan menggambar. Baru masuk kita ke soal tugas. Ya. Dengan ini, gambarkan rangkaian power supply tunggal sebagai berikut. A. Rangkaian penyaring gelombang penuh dengan trafo biasa atau CT dengan bahan sebagai berikut. Nih, trafo daya step down 220 volt, 12 volt, 1 ampere, CT 1 piece, dioda 1N4002 4 piece, kapasitor 2200 mikrofarad 25 volt 1 piece. Ya, komponennya sangat sederhana. Dan ini sudah ada pada modul-modul sebelumnya, yaitu satu daya 1, 2, dan 3 ya. Itu dibaca ulang. Bagian B-nya rangkaian penyaring gelombang penuh dengan trafo CT dengan bahan sebagai berikut. Trafo daya step down 220 volt, 12 volt, 1 ampere. Maksudnya ini primer, ini sekunder ya, 1 ampere CT. 1 piece. Diodanya 1N4002 hanya 2 piece ya. Kemudian kapasitor 2200 mikro 25 volt 1 piece. Itu komponennya sedikit. Kemudian gambar 3, gambarkan rangkaian power supply ganda atau simetris dengan bahan sebagai berikut. Trafo daya step down 220 volt, 12 volt 1 ampere CT ya. Primernya 220, sekundernya 12 volt 1 ampere CT 1 piece. Diodanya 1N4002 4 piece, kapasitor 2200 mikro 25 volt 2 piece ya. Ini akan kamu gambarkan di sini ya. Yang soal tugas 1A gambarkan di sebelah sini, soal tugas 1B gambarkan di sini, soal tugas nomor 2 gambarkan di sini. Setelah ini dibuat lengkap seperti ini, baru gambarkanlah di sini ya, dengan ketentuan seperti ini dia. Kerjakan soal tugasnya pada kertas A4 dengan ketentuan seperti di atas. Gambar terlebih dahulu dengan menggunakan pensil. Periksa kembali gambar dengan teliti. Kalau sudah benar, lalu tebalkan dengan tinta hitam. Kerjakan dengan rapi dan bersih. Hasil pekerjaan dikumpul pada saat praktek di lab AP atau nanti Bapak tentukan kemudian. Ya, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat pagi.